Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Masih puasa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap jaga jarak, tetap di rumah, dan juga jangan lupa senantiasa cuci tangan dengan sabun. Oke? Anak-anak semuanya, kita berharap bahwa puasa kita kali ini, ibadah kita tahun ini akan semakin meningkat dibandingkan tahun yang lalu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam peribadatan tahun ini juga semakin meningkat, semakin lebih baik dari tahun yang lalu. Karena apa? Sejatinya orang-orang yang lebih baik dibandingkan tahun yang lalu itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Sedangkan orang yang hanya sama saja dengan tahun kemarin itu adalah orang yang merugi. Dan celakanya lagi bagi orang-orang yang lebih buruk dalam sikapnya, dalam peribadatannya, maupun dalam amalnya, lebih buruk dibandingkan dari hari kemarin, itu adalah orang-orang yang celaka. Untuk itu mudah-mudahan puasa kali ini kita tergolong pada orang yang beruntung, jadi lebih meningkat dari hari ke hari. Begitu ya. Baiklah anak-anak, untuk menjadi orang yang beruntung atau meningkat ibadahnya itu kita perlu berjuang. Ya, untuk meraih sesuatu itu kan kita perlu berjuang. Perjuangan kita dalam hidup ini, dalam meningkatkan keimanan kita, itu sudah ada patokannya atau sudah ada aturannya, sudah ada landasannya. Yaitu Allah telah memberikan landasan kita untuk memperbaiki diri, untuk memperjuangkan ibadah kita agar menjadi lebih baik, yaitu dengan melalui turunnya ayat-ayat Allah. Ya, terus ayat-ayat Allah ini kan ada dua macam ya anak-anak ya, yaitu ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu adalah ayat-ayat yang tersurat dalam Al-Qur'an. Ya, surat ayat-ayat yang dituliskan yang di dalam mushaf Al-Qur'an. Jadi bisa kita baca, bisa kita artikan, bisa kita terjemahkan, dan bisa ditafsiri sehingga kita akan mudah untuk jadikan landasan apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam kehidupan ini guna menumpuk atau mengumpulkan amalan-amalan untuk ke surganya kelak. Itu ayat qauliyah. Nah, yang satu lagi namanya ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini juga sangat penting kita ketahui, dan Allah juga memberikan ayat-ayat ini adalah berdasarkan bukan yang tersurat tapi yang tersirat di alam bebas ini ya. Jadi di alam ini sebenarnya kalau kita mau belajar banyak sekali ilmu-ilmu ataupun aturan-aturan yang sebenarnya Allah pingin dipelajari oleh manusia dengan apa yang tergambar atau tersirat dari kejadian alam. Nah, di sini Ibu akan mengambil salah satu contoh. Kalau biasanya yang berhubungan dengan puasa itu orang menggambarkan dengan contohnya ayam yang mengerami telurnya, mereka tidak mau makan dan cuma berdiam diri akan mendapatkan hasil anak yang menyenangkan, ulat menjadi kepompong dengan puasanya seperti itu. Nah, sini Ibu akan mengambil salah satu contoh yaitu ayat kauniyah Allah dalam hal cicak. Kalian tentu ingat ya atau tahu ya binatang cicak itu seperti apa. Kita gambarkan cicak itu adalah sebuah binatang atau seekor binatang yang sama Allah diberi kemampuan membela dirinya sendiri dengan cara mematahkan ekornya. Nah, kira-kira apa yang ingin Allah berikan pelajaran terhadap kita tentang cicak tersebut? Cicak itu mematahkan ekornya ketika dia menghadapi musuh. Jadi dia ingin menyelamatkan dirinya, maka dia rela mengorbankan anggota tubuhnya untuk dilepaskan. Dia melepaskan ekornya dan dia bisa selamat karena menurut mereka dan juga secara teori ekor yang bergerak-gerak tadi dianggapnya seekor cicak sehingga cicak akan leluasa, dia bisa menjalani kehidupannya kembali. Lah, apa hubungannya dengan perjuangan kita dalam Ramadan ini? Kalau kita mau belajar dengan sang cicak tadi, maka kita bisa melepaskan apa yang kita miliki, bukan anggota tubuh ya, tapi apa yang menjadi kesenangan kita. Kalau cicak tadi sesuatu yang sangat anggota tubuh itu kan ya penting ya, itu rela dilepaskan. Nah, kita melepaskan apa yang kita sayangi, yang kita senangi, yang sebenarnya itu bisa menyelamatkan diri kita. Satu, misalnya kita melepaskan kesenangan dalam bentuk waktu. Mungkin waktu ini anak-anak kalian hanya bermain, digunakan untuk ngegame, mungkin untuk WA-an, atau mungkin untuk melihat-lihat film atau apapun di handphone kamu, atau melalui televisi atau melalui media lain. Itu waktu kesenangan itu coba kita korbankan.
Kita hilangkan dengan diganti menjadi suatu rutinitas atau aktivitas yang bermanfaat, misalnya tadarus Al-Quran, mungkin juga membaca buku-buku yang bermanfaat, atau membantu orang tua di rumah, ataupun juga mengajar ngaji adiknya dan sebagainya. Ini adalah mengorbankan waktu yang kita senangi. Kita senang dengan waktu untuk bisa WA-an, bisa menonton film dan sebagainya, itu senang. Nah, kesenangan seperti itu kita korbankan, kita alihkan menjadi sebuah kegiatan yang bermanfaat, yang akan menambah keimanan kita, akan meningkatkan keimanan kita, dan insya Allah puasa kita juga semakin meningkat. Artinya amalan-amalan dalam puasa ini akan menjadi lebih baik. Itu yang pertama, mengorbankan waktu. Yang kedua, ini juga untuk kita atau mungkin untuk orang tua ya, untuk orang tua kita mengingatkan, kita mengorbankan hak milik kita, artinya uang maupun apa yang kita punya. Aset ya, aset yang kita punya. Saya yakin kalian mungkin juga punya ya, tabungan atau uang apa. Mari kita sisihkan. Ya, jadi kepemilikan yang kedua ini kita korbankan, kita sedekahkan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Coba kamu tengok sekelilingnya, mungkin ada temanmu atau tetanggamu yang lebih tidak beruntung dibandingkan kalian. Kalian mungkin punya tabungan atau mungkin punya untuk buka puasa yang berlebih. Mungkin di rumahmu masak yang lebih banyak atau yang enak-enak misalnya, tidak ada salahnya itu kita korbankan, kita sedekahkan, kita berikan kepada mereka. Ini adalah bentuk pengorbanan atau pelepasan rasa kesenangan. Itu kan sebenarnya senang kita punya itu, tapi kita lepaskan untuk memberikan kepada yang lebih berhak atau kepada yang lebih tidak beruntung. Ini juga akan menambah keimanan kita. Ya, jadi kita melepaskan kepemilikan kita, uang kita dan segala yang kita miliki untuk kita berikan kepada orang lain. Ini juga bisa dengan cara seperti itu bisa meningkatkan keimanan kita. Yang ketiga juga kita mengorbankan apa yang kita miliki, artinya mengorbankan tenaga kita. Tenaga itu sebenarnya kan kalau dipikir ini kan hak saya, aset saya, bisa saya gunakan untuk apapun, ya, untuk diri pribadi saya sendiri. Tetapi kita korbankan tenaga kita ini untuk membantu orang lain, membantu orang tua yang pasti ya, memasak, atau mungkin kalau yang laki-laki ya nyapu juga nggak ada salahnya. Kalian membantu orang tua di rumah, mungkin di masyarakat kalian membantu ronda, atau mungkin membantu membersihkan lingkungan dan sebagainya. Ini juga mengorbankan tenaga untuk kebaikan semuanya, gitu ya. Jadi ada 3 hal yang bisa kalian lakukan, mengorbankan apa yang kamu miliki, yaitu waktu bisa dikorbankan dengan yang baik. Yang kedua, materi ataupun kepemilikan dalam bentuk apapun yang bisa dibagikan kepada teman atau saudara di sekitar rumah. Yang ketiga adalah mengorbankan tenaga kita untuk membantu orang lain. Nah, insya Allah dengan pengorbanan dan pelepasan yang kita lepaskan tadi, ya, akan menyelamatkan jiwa kita. Nah, seperti juga ini sudah difirmankan Allah dalam surat Al-Hadid ayat 18 itu, bahwa pelepasan atau pengorbanan apapun yang kita berikan kepada orang lain, insya Allah akan diganti Allah dengan yang lebih-lebih dan akan lebih semakin bermanfaat. Demikian ya anak-anak, jadi untuk meningkatkan ibadah kita di bulan ini, kita bisa melakukan perjuangan dengan cara melakukan 3 hal tadi. Ya, insya Allah dengan kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan rasa ikhlas dan dengan didasari keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Allah, bahwa apa yang kita keluarkan pun juga itu adalah termasuk hak dan milik orang lain sebenarnya yang dilewatkan oleh kita. Mungkin itu dari saya ya, dari Ibu. Yang pasti saya berharap Ramadan ini benar-benar menjadi Ramadan terhebat kita, karena kita belum tahu Ramadan depan apakah masih bisa melaksanakan lagi atau tidak. Maka berbuatlah sebaik mungkin, bersedekahlah sebanyak mungkin, dan selalu menjaga ya, menjaga keimanan, dan yang pasti menjaga diri dari kemaksiatan yang nyata maupun yang terselubung. Hindarkan segala bentuk kemaksiatan yang nyata maupun yang terselubung, sehingga amalan-amalan di bulan Ramadan kita ini akan diterima oleh Allah, dan sebagai gantinya kita akan dipertemukan semuanya di surganya kelak. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dipraktekkan. Sekian dari saya, tetap semangat, tetap jaga jarak, dan yang pasti tingkatkan ibadah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.